Rupanya rumah tangga mereka ini jauh dari kata harmonis. Kehidupan mereka yang sulit kerap memicu pertengkaran di antara keduanya. Dan mereka berdua sering bertengkar terlebih mengenai permasalahan ekonomi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Pasir, Kalimantan Timur, terjadi pada tahun 2024. Kisah ini juga tengah gempar dibicarakan oleh masyarakat karena saking keji dan teganya si pelaku. Di tengah keheningan malam, warga desa Belimbing, Long Ikis, Pasir, Kalimantan Timur, dihebohkan oleh seorang pria yang sedang berjalan dengan putus asa sambil menenteng kelapa istrinya. Sekaligus dia juga menggendong buah hatinya yang masih berusia 3 tahun. Rupanya kejadian ini dilakukan oleh pria tersebut karena tidak terima dia digugat cerai oleh sang istri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria berinisial AR di Pasar Kalimantan Timur tega menyakiti istrinya sendiri. Bahkan ia juga beberapa bagian korban. Kejadian ini diduga lantaran sang istri meminta cerai dari pelaku. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah desa yang berada di timur Kalimantan, tepatnya di desa Belimbing, Pasir, Kalimantan Timur, terdapat sepasang suami istri yang hidup dengan kesederhanaan. Suaminya itu berinisial AR. Dia adalah pria yang berusia 29 tahun dan istrinya yang berinisial FI yang usianya jauh lebih muda 7 tahun, yaitu masih genap 22 tahun. Tidak diketahui sudah berapa lama mereka menikah. Namun yang jelas, keduanya sudah dikaruniai seorang putri yang berusia 3 tahun yang tidak disebutkan identitasnya. Keduanya sebenarnya berasal dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan pindah ke desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur demi pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehari-hari AR bekerja sebagai pekerja kebun di PT Pelita Makmur Niaga atau PMN, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Pasir, Kalimantan Timur. Sedangkan FI istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga. AR dan istrinya serta putri mereka juga tinggal di sebuah mes tempat AR bekerja. Selama menjalankan kehidupan rumah tangga, rupanya rumah tangga mereka ini jauh dari kata harmonis. Kehidupan mereka yang sulit kerap memicu pertengkaran di antara keduanya. Dan mereka berdua sering bertengkar terlebih mengenai permasalahan ekonomi. AR yang berjuang demi mencari nafkah sebagai pekerja kebun merasa tertekan dengan tuntutan hidup yang terus meningkat. Sementara istrinya FI yang mengurusi rumah tangga mulai merasa frustasi dengan situasi yang tidak kunjung membaik. Kebutuhan sehari-hari yang sulit dipenuhi hanya menambah beban di pundak mereka dan membuat komunikasi di antara keduanya semakin lama jadi semakin renggang. Dan tidak jarang masalah-masalah kecil yang sebenarnya sepele pun berubah menjadi pemicu perdebatan besar. AR dan FI sering sekali tidak mampu menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, sehingga suasana rumah tangga mereka selalu dipenuhi dengan ketegangan. FI yang awalnya mencoba bersabar, perlahan-lahan mulai merasakan bahwa semua upaya untuk mempertahankan hubungan mereka semakin sia-sia. Setiap kali bertengkar, rasanya jarak di antara mereka semakin jauh. Dan seiring berjalannya waktu, FI mulai merasa bahwa dia tidak lagi bisa bertahan di dalam pernikahan ini. Keputusasaan menyelimuti pikirannya hingga pada akhirnya dia sampai pada satu keputusan di mana FI berpikir ingin bercerai karena di saat itu menurutnya perceraian mungkin satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan ini.
Hingga pada akhirnya, setiap kali bertengkar, FI mulai secara terang-terangan melontarkan niatnya untuk cerai saja kepada AR. Mendengar niat sang istri untuk minta cerai, membuat AR kesal. Yang mana menurut AR, meski mereka selalu cekcok, bukan berarti mereka tidak bisa memperbaiki keharmonisan rumah tangga mereka. AR yang tidak ingin bercerai dengan sang istri yang sangat dia cintai tersebut, mungkin saja juga berupaya meminta FI untuk bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya. Karena semuanya demi masa depan putri mereka yang masih kecil, karena putri mereka membutuhkan dukungan kedua orang tuanya. Namun di sisi lain, FI sudah merasa terlalu lama bersabar. Kesabarannya selama ini sudah mencapai batas. Meskipun dia telah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangganya, FI akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kehidupannya akan lebih baik jika dia terlepas dari segala konflik yang terus-menerus mewarnai rumah tangga mereka. Baginya, pernikahan yang awalnya dia harapkan menjadi sumber kebahagiaan, saat ini telah berubah menjadi beban yang membuat dia selalu mengalami tekanan batin. Dan itu sangat menyiksa untuk FI. Dan menurut FI, hubungan mereka sudah tidak sehat lagi. Dan semakin lama dia bertahan, semakin dia merasa tersiksa. Hingga pada akhirnya, setiap kali mereka bertengkar, FI mulai secara terang-terangan melontarkan kata cerai kepada AR. Awalnya, ketika AR mendengar niat tersebut keluar dari mulut sang istri, dia merasa sangat kesal. Mungkin di dalam benaknya, AR masih berpikir bahwa mereka bisa duduk bersama, membicarakan masalah ini dengan tenang, dan berusaha mencari jalan tengahnya. AR juga berharap mereka bisa mempertimbangkan kembali masa depan mereka demi putri mereka yang masih kecil dan membutuhkan kedua orang tua. Namun di sisi lain, FI sudah merasa terlalu lama bersabar. Kesabarannya selama ini sudah mencapai batas. Meskipun dia telah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangganya, FI akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kehidupannya akan lebih baik jika dia terlepas dari segala konflik yang terus-menerus mewarnai rumah tangga mereka. Baginya, pernikahan yang awalnya diharapkan menjadi sumber kebahagiaan, sekarang sudah berubah menjadi beban yang menghimpit mental dan emosinya. Dan mungkin di saat itu, pertimbangan FI untuk bercerai tidak hanya didasari oleh keinginan untuk melepaskan diri dari situasi yang menyakitkan, tetapi juga karena dia kerap memikirkan dampak yang akan ditimbulkan bagi putri mereka. Setiap kali mereka bertengkar di dalam rumah, FI merasa kasihan pada putri kecilnya yang harus menyaksikan ketegangan dan konflik yang terus terjadi antara kedua orang tuanya. FI khawatir apa yang dilihat dan dialami oleh putri mereka akan berdampak buruk pada perkembangan di masa depan. Oleh karena itu, FI merasa bahwa perceraian mungkin menjadi solusi terbaik yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga demi kebaikan putri mereka agar tidak tumbuh di dalam lingkungan yang penuh tekanan. Namun tetap saja, AR tidak terima dan kini justru pemicu pertengkaran di antara mereka berdua semakin bertambah, yaitu karena perdebatan soal perceraian. FI yang kerap meminta cerai juga membuat AR menjadi berburuk sangka dan curiga. Apakah mungkin istrinya ini memiliki pria lain, makanya terus-menerus meminta cerai? Meski belum pasti kebenarannya dan AR juga tidak punya bukti, entah mengapa alasan mengkhianatinya menjadi sebuah alasan yang di saat itu paling masuk akal. Meski berulang kali AR menghempaskan pemikiran yang membuatnya sakit hati tersebut, tapi berulang kali juga dia meyakini kecurigaannya tersebut adalah benar. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024, rasanya AR ingin cepat-cepat menanyakannya pada sang istri. Namun istrinya tersebut sedang tidak ada di rumah karena sedang pergi ke pasar. AR yang ingin mendengar jawaban atas kecurigaannya itu, akhirnya memutuskan untuk menunggu saja sampai FI pulang ke rumah. Sembari menunggu, AR terduduk di dalam kamar sambil tenggelam di dalam pikirannya yang penuh kecurigaan. Dia terus saja memikirkan hal-hal buruk tentang istrinya. Hingga pada akhirnya penantian AR pun tiba ketika FI pulang ke mes karyawan PT PMN pada pukul 7 malam. FI yang baru datang lantas langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa barang belanjaan dari pasar. Saat dia memasuki rumah, FI memutuskan untuk membongkar belanjaannya sepulang dari pasar. Di saat itu, FI melihat AR sang suami ada di dalam rumah dengan wajah yang kalut dan penuh emosi. Melihat kedatangannya, AR lantas langsung menatapnya dengan tajam dan mulai menghampiri FI. FI di saat itu benar-benar kesal. Dia yang sedang lelah baru pulang dari pasar, namun sepertinya suaminya ingin memancing pertengkaran lagi. FI dan AR pun berjalan menuju kamar mereka sambil FI membuang nafas yang begitu berat. Tiba-tiba, benar saja,
AR mendatangi FI untuk langsung menghujaninya dengan tuduhan bahwa FI kerap meminta cerai karena telah mengkhianatinya dan karena ada pria lain di antara hubungan mereka berdua yang diam-diam selama ini mungkin sudah disembunyikan oleh FI. Kurang lebih AR berkata seperti ini. "Kamu jangan-jangan minta cerai terus karena ada pria lain ya?" tuduh AR. Mendengar tuduhan tersebut, FI lantas naik pitam. Dia berkata, "Apa-apaan sih? Nggak usah nuduh yang enggak-enggak," kata FI yang ikut terpancing emosinya. Entahlah, meski FI membantah tuduhannya, namun tetap saja AR tidak percaya dan mereka akhirnya benar-benar larut di dalam pertengkaran. Di antara pertengkaran mereka, putri mereka menyaksikan dari dalam kamar lain ketika kedua orang tuanya bertengkar dengan berteriak-teriak karena di dalam mes tersebut terdapat 2 kamar. Dan setelah lelah bertengkar, keduanya memutuskan untuk menyudahi pertengkaran meski emosi yang meluap-luap masih tersimpan di dalam diri masing-masing. Kala itu, tepat pukul 22 malam, AR pergi keluar mes dan duduk di sana untuk menenangkan diri. Sedangkan FI yang sudah tidak tahan lagi dengan tuduhan tersebut, akhirnya memutuskan untuk menghampiri AR dan melayangkan permintaan untuk diceraikan lagi. Dia berkata, "Aku udah capek sama kamu. Kita cerai aja ya," kata FI kepada AR. Dan lagi-lagi, kata cerai itu keluar dari mulut FI dan membuat AR benar-benar naik pitam. AR yang naik pitam kemudian mengambil parang yang dia simpan di area belakang mes perusahaan. Di saat itu AR benar-benar sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosi karena menurutnya ini adalah puncaknya. Dia memutuskan sekalian saja FI dihabisi agar tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki istrinya tersebut. Berjalanlah dia menuju ke arah di mana parang dia simpan. Setelah dia mengambil parang, dia menggenggam dengan erat dan dia kembali mendatangi istrinya yang masih berada di depan mes. AR datang sambil mengangkat parang, menodongkannya ke arah FI. Sementara FI yang melihat suaminya mengangkat parang, dia lantas panik. FI di saat itu langsung berupaya menenangkan suaminya agar tidak sampai melakukan hal senekat itu. Dia berkata, "Ya ampun, tenang dulu, jangan macam-macam kamu, jangan macam-macam," kata FI berusaha menenangkan AR. Namun AR yang di saat itu emosinya benar-benar tidak bisa dibendung. Akhirnya langsung nekat melayangkan tebakan ke arah sang istri. FI yang merasa ketakutan berusaha menepis tebakan tersebut dengan tangan kirinya. Seketika telapak tangannya pun tertebak dan putus. Cairan merah langsung mengalir dari bekas tebakan di tangan FI. Melihat tangannya terkeras, FI berteriak sejadi-jadinya, menahan rasa sakit dan menangis histeris. Dia terus memohon kepada suaminya untuk bisa menenangkan diri dan mengampuninya. Namun AR di saat itu benar-benar sudah kalut. Dia dikuasai oleh emosi seperti orang yang kesetanan sehingga tidak mau mendengarkan perkataan FI. AR lebih memilih untuk melanjutkan kekejiannya dengan kembali menepuk tangan kiri FI sebanyak 3 kali. FI yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit di tangan kirinya kemudian jatuh terkulai. Dia lemas dengan cairan merah yang terus mengalir deras dari luka berat di tangan kirinya. Namun meskipun begitu, FI masih berupaya untuk meminta pertolongan dan memohon kepada suaminya untuk sadar dan menghentikan aksi keji tersebut. Namun, AR tetap tidak mau mendengar. FI yang terlentang tidak berdaya, kemudian kembali ditebak dengan sebilah parang tersebut hingga akhirnya beberapa bagian dari tubuh FI terpisah. Masih belum puas, AR kembali menepuk bagian tubuh sang istri. Kali ini tepat di bagian leher sebanyak berkali-kali hingga tubuh FI terputus menjadi beberapa bagian, termasuk bagian kelapanya terpisah dari bagian tubuh. Lalu setelah melihat istrinya yang terbagi menjadi bagian, AR lantas menyesali perbuatannya seketika itu juga. Namun penyesalan tinggallah sebuah penyesalan karena sang istri yang dia cintai sudah meninggal dunia. Di tengah penyesalannya tersebut, AR mengambil kelapa istrinya. Dia membawa kelapa istrinya ini keluar mes, tepatnya ke halaman mes, di mana kelapa istrinya ini dipegang dengan tangan kanan. Kemudian dia juga masih mempertahankan parangnya yang dia genggam di tangan kiri. Dengan kondisi yang sangat kalut dan putus asa, entah apa tujuannya, AR memutuskan untuk berkeliling di wilayah sekitar mes. Di saat itu, AR yang berkeliling sembari membawa kelapa istrinya dan parang berteriak-teriak melantur, seolah mengungkapkan rasa penyesalan dan pelampiasan emosinya atas rasa bersalah sudah menghabisi nyawa sang istri.
Di sisi lain, para tetangga yang mendengar teriakan dari AR lantas penasaran dan mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun dikagetkan dengan AR yang membawa serta kelapa istrinya. Para tetangga yang melihat pemandangan mengerikan tersebut lantas berteriak histeris hingga menyadari kelapa yang dibawa oleh AR itu adalah kelapa istrinya sendiri. Para tetangga juga melihat potongan jasad FI yang lain dan seketika menjadi semakin merinding. Mereka berteriak seolah berusaha menyadarkan AR. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu istrimu sendiri, ya Allah." Kurang lebih seperti itu teriakannya. Tak lama setelah itu, AR pun melepas kelapa istrinya dan parang yang ada di tangannya. Lalu AR kembali masuk ke dalam rumah menuju ke kamar. Ternyata dia menggendong sang putri yang masih berusia 3 tahun. Sang putri yang bingung dan ketakutan hanya menurut saja saat digendong oleh ayahnya menuju keluar. Dan di saat itu, dia melihat bagian demi bagian dari tubuh sang ibu dan sang putri. Entah sudah mengerti atau belum, tapi yang jelas dia ketakutan sehingga dia hanya diam saja. AR pun kemudian kembali berkeliling sambil menggendong sang putri dengan kondisi seluruh tubuhnya berlumuran cairan merah. Tetap dalam kondisi yang masih kalut dan putus asa, AR kembali berkeliling. Para tetangga di kala itu sebenarnya hendak menghentikan AR. Namun di sisi lain mereka maju mundur karena takut AR masih akan nekat. Terlebih lagi AR akan nekat kepada putrinya yang tengah dia gendong. Sehingga warga hanya bisa menunggu sampai AR lengah dan menangkapnya. Sembari menunggu AR lengah, warga juga melaporkan tindakan tersebut ke Polsek Long Ikis. Tak lama setelah itu, AR yang masih berkeliling di halaman mes kemudian tiba-tiba lemas dan terjatuh karena pingsan. Saat dia terjatuh pingsan, para tetangga langsung bersama-sama membantu mengamankan AR dan mengevakuasi putrinya. Mereka juga mengikat kaki dan tangan AR dan kemudian melaporkan tindakan ini kepada petugas keamanan PT PMN. Setelah pihak kepolisian datang, pihak kepolisian segera mengamankan pelaku, kemudian melakukan evakuasi terhadap jasad FI ke RSUD Panglima Sebaya untuk dilakukan visum. Pihak kepolisian juga mengamankan 3 barang bukti berupa sebilah parang, 1 daster berwarna hijau dan 1 bra milik sang istri. Sampai AR ditangkap. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ketika AR sadar, AR menjawab, dia menyesal, dia mengakui perbuatannya. Dia putus asa dan bercerita bahwa dia melakukan hal keji ini karena akibat dari sang istri yang terus meminta cerai. Karena tidak bisa menahan emosinya, sampailah dia tega melakukan tindakan bengis tersebut kepada FI. Mengenai dugaan gangguan kejiwaannya, memang pada saat pelaku menunjukkan dirinya stres dan terpukul atas kepergian sang istri, saat diinterogasi beberapa kali, keterangan AR sempat berubah-ubah. Namun setelah AR beristirahat, dia kembali normal dengan kondisi psikologisnya, tapi masih dalam keadaan yang terpukul. Meskipun begitu, pihak kepolisian memastikan bahwa kondisi AR baik-baik saja. Tidak ada gangguan jiwa. Akibat dari perbuatannya itu, AR terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, pihak keluarga yang mendapatkan kabar mengenai FI sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan berkat ulah dari suaminya sendiri, tak kuasa menahan kesedihan yang mendalam. Mereka pun langsung berupaya untuk segera datang dari Kabupaten Berau. Kejadian menyedihkan ini meninggalkan seorang gadis kecil, yaitu putri AR dan FI, seorang diri. Mengenai hal tersebut, Kapolsek Long Ikis pun berinisiatif menjemput putri AR dan FI dan membawanya ke kantor Polsek Long Ikis. Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman serta upaya menghilangkan trauma baginya. Dengan dibantu oleh staf perusahaan PNM, yaitu bidan di klinik perusahaan, putri AR dan FI diupayakan agar tetap nyaman dan merasa senang. Putri AR dan FI sempat dibawa berbelanja ke Tanah Grogot dan dia bermain bersama teman-teman seusianya di sana. Sembari menunggu kehadiran pihak keluarga yang tengah menempuh perjalanan dari Kabupaten Berau. Dan ketika pihak keluarga sudah sampai di Polsek Long Ikis, putri AR dan FI langsung dipeluk hangat oleh kakek nenek mereka serta 4 orang pamannya. Pertemuan tersebut berlangsung haru dengan ucapan syukur atas keselamatan gadis kecil tersebut. Dan setelah ini, putri mereka akan diasuh oleh keluarga besarnya. Pihak keluarga yang sudah datang juga segera mengurus mengenai pemakaman FI. Dan sampai video ini ditayangkan,
kasus ini masih terus berjalan dan dilakukan pemeriksaan mendalam oleh pihak kepolisian. Kita doakan saja agar korban mendapatkan keadilan yang semestinya. Itu dia sobat, kisah dari AR yang dengan tega menghabisi nyawa sang istri, FI, karena istrinya terus-menerus meminta cerai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?